saya ingin memberikan pemikiran saya terkait Gibran dan Prabowo yang maju ke Pilpres 2024 nanti. Banyak spekulasi atau argumen yang mengatakan bahwa inilah cara Pak Jokowi membalas dendam atau ya membalas apa yang dilakukan Bu Mega pada beliau. Saya tidak melihatnya seperti itu. Pak Jokowi bukan orang baperan dan tidak akan mengambil keputusan berdasarkan rasa pribadinya. Ini pemikiran saya ya. Berkaca dari Pilkada DKI di mana ada 3 kontestan, Ahok tidak menang di putaran pertama dan harus maju putaran kedua. Ahok kalah di situ. Padahal dia petahana. Itu juga bisa terjadi di Pilpres 2024 nanti. Ada 3 kontestan, kemungkinan Anies kalah di putaran pertama. Kalau di situ Pak Ganjar tidak menang 1 putaran, maka dia akan masuk putaran kedua Ganjar dan Prabowo. Dan suara pemilihnya Anies pasti larinya ke Prabowo. Maka biasanya seperti itu. Para pendukungnya Pak Ganjar, buatlah Ganjar menang 1 putaran. Jika tidak, di putaran kedua, kemungkinan Pak Prabowo yang akan menang. Kita berkaca lagi pada Pilpres sebelumnya, di mana Pak Jokowi itu petahana dan menangnya tipis sekali dari Pak Prabowo. Nah, kondisi itulah yang sudah dipikirkan dan diantisipasi oleh Pak Jokowi mulai dari sekarang. Beliau akan sangat senang jika Ganjar menang 1 putaran, karena Pak Ganjarlah yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini. Jika Pak Prabowo yang harus menang, harus ada orang di dalam sistem. Dan siapa orang itu? Ya Gibran. Jadi Pak Jokowi mengorbankan anaknya, mengorbankan dalam tanda kutip, untuk masuk ke dalam sistem dengan harapan dialah nanti yang bisa memberikan warna, memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Dan benar kata Pak Denny Siregar yang mengatakan bahwa usia Pak Prabowo saat ini sudah cukup tua. Kemungkinan kalau terjadi sesuatu di jalan nanti harus ada wapresnya yang mumpuni, yang paham dengan pemerintahan. Dan untuk saat ini siapa orang itu selain Gibran yang bisa kita lihat? Nah, jadi jika terjadi sesuatu pada Pak Prabowo, Gibran yang akan naik nanti, dialah yang bisa melanjutkan kembali pembangunan bapaknya. Jikapun Pak Prabowo sehat walafiat sampai 5 tahun selesai, Gibran bisa memberikan warna, bisa memberikan pengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Jika analisa ini benar, teman-teman, ini tentu Pak Jokowi adalah orang yang jenius karena menempatkan orangnya di sistem. Siapa? Gibran. Supaya apa? Proyek strategis nasional ini tetap berjalan. Ya, menetapkan orangnya dalam artian tanda kutip ya, orangnya, anaknya di situ. Kalau yang menang Ganjar ya alhamdulillah. Tetapi jikalau Ganjar ternyata terseok-seok pada akhirnya kalah, minimal Pak Jokowi sudah menempatkan orangnya di situ. Orangnya ya tanda kutip yaitu Gibran untuk melanjutkan itu semua. Jika analisa ini benar teman-teman, Pak Jokowi adalah orang yang sangat-sangat jenius dalam hal ini. Sangat-sangat jenius, sangat pintar, bahkan mengorbankan dirinya, dicaci maki dirinya, dihujat karena itu semua. Nah, pemikiran itulah kenapa saat ini Gibran harus mendampingi Pak Prabowo. Jadi bukan karena Pak Jokowi ingin balas dendam ke Bu Mega dan lain-lain, itu terlalu naif pemikiran seperti itu ya. Pak Jokowi yang dipikirkan cuma satu, bagaimana pembangunan yang sudah dia rintis itu nyampe ke tujuannya nanti. Itu aja.